Lucas pass in. Four players are furious with Rafael. Manchester United dan Liverpool bukan hanya sekedar rival sepak bola. Jauh sebelum stadion dibangun, rivalitas ini pernah memecah belah dua kota, menghancurkan ekonomi lokal, dan meninggalkan kebencian yang tidak pernah benar-benar padam. Konflik mereka bukan dimulai dari trofi, bukan dari pemain, dan bukan dari pertandingan. Ia lahir dari pelabuhan, pabrik, jalur perdagangan, dan keputusan ekonomi yang menguntungkan satu kota, sambil menekan yang lain. Sepak bola hanya menjadi panggung paling berisik dari konflik regional yang sudah berlangsung lebih dari 1 abad. Dan untuk memahami Northwest Derby, kita harus kembali ke tempat semuanya bermula. Pada akhir abad ke-18, Inggris memasuki revolusi industri. Kota Manchester tumbuh cepat sebagai pusat manufaktur tekstil. Tapi Manchester sebagai kota memiliki satu keterbatasan yang mendasar. Mereka tidak memiliki akses langsung ke laut. Sementara di sisi lain, Liverpool berkembang sebagai pelabuhan utama Inggris Barat Laut. Kapas dari Amerika dan berbagai koloni masuk melalui dermaga Liverpool, lalu kemudian dikirim ke pabrik-pabrik Manchester untuk diproses. Di titik inilah hubungan dua kota mulai terbentuk. Ketergantungan yang kelak berubah menjadi konflik struktural. Dan puluhan tahun kemudian, konflik ini akan menemukan bentuk paling populernya, yaitu bertajuk sebuah pertandingan sepak bola. Memasuki abad ke-19, industri kota Manchester meningkat drastis. Volume barang melambung tinggi. Permintaan pasar pun meningkat. Jalur distribusi menjadi nadi utama pertumbuhan kota. Pada tahap awal, sistem ini menguntungkan kedua pihak. Namun seiring pertumbuhan industri kota Manchester, ketergantungan ini mulai menunjukkan retaknya. Seluruh jalur keluar masuk bahan baku tetap melewati kota Liverpool. Kapal-kapal berlabuh di pelabuhan yang sama. Tarif ditentukan oleh otoritas yang sama, dan pajak dicatat oleh institusi yang sama. Tapi bagi kota Liverpool, ini adalah mekanisme perdagangan yang sah, legal, terstruktur, dan menguntungkan. Kota Manchester merasa biaya ini terus bertambah. Waktu pengiriman makin memanjang. Ruang negosiasi makin menyempit. Dalam surat kabar lokal, Liverpool digambarkan sebagai kota yang mengisap pertumbuhan industri kota mereka. Retorika ini menyebar dari ruang redaksi ke ruang dewan kota. Liverpool bukan lagi sekedar mitra. Ia dipersepsikan sebagai penghambat. Hubungan dua kota pun berubah. Dari kerjasama pragmatis menjadi relasi yang dipenuhi kecurigaan. Pada tahun 1830, jalur kereta api Liverpool-Manchester resmi dibuka. Ini adalah jalur kereta api antar kota pertama di dunia. Kereta api mempercepat distribusi. Barang-barang bergerak lebih cepat. Skala perdagangan pun meningkat. Pabrik-pabrik berdiri rapat. Mesin berputar siang dan malam. Namun satu hal tidak berubah. Pelabuhan tetap berada di kota Liverpool. Kontrol tarif dan akses laut tidak bergeser. Teknologi mempercepat arus ekonomi, tapi tidak mengubah struktur kekuasaan. Bagi kota Manchester, kereta api adalah kemajuan, tapi bukan solusi. Pada tahun 1882, kota Manchester mengajukan rencana ambisius, yaitu pembangunan Manchester Ship Canal, sebuah kanal sepanjang hampir 60 km yang dirancang untuk menghubungkan kota Manchester langsung ke laut.
dan tanpa melalui Liverpool lagi. Ini menjadi proyek fantastis, berisiko besar, berbiaya tinggi, dan secara politis sangat kontroversial. Sementara bagi kota Liverpool, kanal ini merupakan ancaman langsung, bukan hanya terhadap ekonomi pelabuhan kota mereka, melainkan terhadap posisi dan identitas kota. Liverpool tidak diam. Mereka berusaha menentang proyek ini di parlemen, menggunakan segala pengaruh politik dan ekonomi untuk menghentikannya. Namun pada tahun 1885, izin pembangunan disetujui. Dan pada tahun 1894, Manchester Ship Canal resmi dibuka. Kota Manchester kini memiliki akses laut sendiri, bahkan yang terbesar di dunia. Dan Liverpool telah kehilangan posisi eksklusifnya. Sejak titik ini, hubungan dua kota tidak lagi sekedar tegang, tapi telah rusak secara struktural. Perubahan ekonomi kemudian membawa dampak sosial. Kelas pekerja di kedua kota hidup dalam tekanan industri, lingkungan yang keras, jam kerja yang panjang, dan upah yang sangat terbatas. Di tengah kondisi ini, sepak bola tumbuh sebagai hiburan rakyat. Murah, aksesibel, dan kolektif. Stadion menjadi ruang berkumpul, tempat menyalurkan emosi yang tidak memiliki saluran lain. Klub sepak bola perlahan menjadi simbol kota, bukan hanya tim olahraga, melainkan representasi identitas dan kebanggaan lokal. Rivalitas ekonomi telah menemukan wadah baru. Memasuki pertengahan abad ke-20, rivalitas Liverpool dan Manchester mulai melampaui batas kota. Ia tidak lagi hidup hanya di pelabuhan dan pabrik, atau di jalur distribusi dan perdagangan. Di kota Manchester, klub yang dulu bernama Newton Heath membawa identitas kota industri ke panggung yang lebih besar. Ia bukan simbol kejayaan lama, melainkan representasi kota yang sedang membangun ulang dirinya sendiri. Media nasional mulai memberi perhatian. Pertandingan tidak lagi dibaca sebagai laga regional, tapi sebagai simbol dua arah Inggris yang saling berlawanan. Setiap kemenangan mulai membawa makna tambahan. Kemenangan Manchester dibaca sebagai proses kebangkitan, sementara kemenangan Liverpool dipandang sebagai kelanjutan dominasi lama. Bahasa yang digunakan mulai berubah, bukan lagi soal skor, melainkan soal arah. Bagi kota Manchester, ini adalah bentuk upaya keluar dari bayang-bayang ketergantungan masa lalu. Sementara bagi Liverpool, ini adalah usaha mempertahankan status sebagai pusat kekuatan yang telah mapan. Rivalitas ini pun bergeser dari konflik struktural antar kota menjadi pertarungan simbolik tentang siapa yang berhak memimpin. Matt Busby dibesarkan oleh Liverpool sebagai pemain. Ia adalah orang yang sangat memahami mentalitas dan tekanan kota Liverpool. Namun karir kepelatihannya justru dibangun di kota Manchester. Ketika Liverpool menawarkan peran pendukung, Manchester United menawarkan kendali penuh, visi jangka panjang, dan kesempatan membangun ulang klub dari pondasinya. Busby memilih Manchester United. Keputusan ini bukan sekedar langkah karir. Ini menjadi simbol pergeseran loyalitas di tengah rivalitas dua kota yang sudah lama retak. Busby tidak menciptakan rivalitas ini. Ia hanya memperjelas. Setelah era Busby, rivalitas ini tidak berhenti di lapangan. Ia bergeser ke pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang benar-benar mewakili sepak bola Inggris? Manchester United membangun citra sebagai klub nasional, didukung media, didorong popularitas, dan diperluas ke luar negeri.
United bukan hanya klub Manchester. Ia diposisikan sebagai klub Inggris. Namun Liverpool menempuh jalur yang berbeda. Bukan ekspansi citra, melainkan dominasi berulang, gelar Liga, gelar Eropa, dan sistem yang berjalan lintas generasi. Dua kota, dua filosofi kekuasaan. Keduanya tidak bisa berdiri bersamaan tanpa saling meniadakan. Selama bertahun-tahun, Manchester United merayakan 20 gelar liga mereka. Bukan sekedar prestasi, tapi simbol superioritas yang tak terbantahkan. Ejekan yang terus dialamatkan ke rival abadi. Di tribun, chant 20 times menggema setiap kedua tim bertanding di lapangan. Seolah menegaskan dominasi, sekaligus menertawakan sejarah panjang kota pelabuhan. Namun sejarah kadang suka membalikan narasi. Liverpool yang menjadi sasaran ejekan itu, kini menyamai jumlah gelar United. Apa yang dulu menjadi simbol dominasi, kini berubah menjadi ironi pahit. Superioritas yang dirayakan selama bertahun-tahun, kini harus diakui setara. Bagi para pendukung Manchester United, momen ini bukan sekedar statistik. Ini adalah perasaan kehilangan, ironi sejarah, dan tantangan identitas. Rivalitas lama tetap hidup, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan menegaskan bahwa kemenangan, ejekan, dan sejarah selalu memiliki sisi dramatisnya sendiri. Memasuki era sepak bola modern, struktur kekuatan di Inggris mulai bergeser. Klub-klub baru tumbuh melalui modal besar, manajemen modern, dan globalisasi. Namun rivalitas tidak bekerja seperti itu. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipindahkan. Liverpool dan Manchester United mewakili jenis rivalitas yang berbeda. Mereka bukan produk sepak bola modern, melainkan warisan konflik regional yang belum pernah benar-benar selesai. Selama dua kota ini masih memahami sejarah dengan cara yang berbeda, rivalitas ini tidak akan pernah berakhir. Bukan karena sepak bola, tapi karena sejarah yang belum berdamai.